Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu insyaallah minal amilin wa minasy syahidin. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Jabar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, beribu-ribu kesempatan, beribu-ribu nikmat yang memang tidak mampu kita menghitung-hitung atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama nikmat yang istimewa bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat yang paling utama bagi kita. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini juga Allah berikan kepada kita sampai akhir kehidupan kita. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah sampai tahun ini di penghujung tahun bulan Masehi, bulan Desember, tanggal 4 tahun 2023, bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Di akhir tahun, di bulan Masehi juga tidak salah dan seharusnya bagi kita semua untuk menilai diri kita, untuk muhasabah diri kita. Di tahun 2023 ini sudah sampai manakah perjalanan kehidupan kita? Sudah sampai manakah kita mengisi kehidupan ini di tahun ini? Dan yang terpenting adalah sudah sampai manakah kita bersiap mengumpulkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kehidupan ini adalah bukan hanya kehidupan dunia saja, tetapi ada kehidupan yang abadi setelah kita wafat, yaitu kehidupan akhirat. Maka jikalau kita sudah benar-benar memahami kehidupan ini, sesungguhnya kita harus lebih serius untuk menghadapi kehidupan setelah wafat kita kelak. Karena itulah kehidupan yang akan kita jalani, yang abadi. Seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengulang-ulang, wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Ada kehidupan yang lebih kekal setelah kehidupan dunia ini. Maka di akhir tahun Masehi ini, mari kita bersama-sama introspeksi diri kita, bermuhasabah diri kita. Apakah selama setahun ini kita masih banyak lalai, bermalas-malasan, bahkan banyak kita meninggalkan
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi bahwa kehidupan kita akan berakhir. Kita bisa tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan usia anak-anak, usia anak muda untuk bisa mempunyai umur yang panjang. Karena semuanya kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa saat dan kapanpun kita berada, ketika Allah menginginkan kita kembali pulang, maka kita pasti akan pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai muslim yang mempunyai keimanan dan yang selalu berusaha meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, momentum akhir tahun ini seharusnya kita jadikan sebagai pembelajaran bagi diri kita, mengingatkan diri kita dan memperbaiki diri kita untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari selanjutnya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya kebaikan itu adalah bekal yang abadi bagi kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kebaikan-kebaikan itu ada dalam pribadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekal yang terbaik bagi kita untuk menghadap Allah yaitu bekal takwa kita. Apa itu takwa? Imtisalul awamir wajtinabin nawahi. Takwa adalah mengikuti segala perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada indikator orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada ciri-ciri orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah aqimis shalah bil jamaah. Yang pertama adalah mendirikan salat dengan berjamaah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk bagi kita. Sesungguhnya salat jamaah itu adalah salat yang berlimpah pahala. Salat berjamaah itu adalah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebanyak 27 derajat. Salatul jamaah afdalu min salatil fadli bi 27 darajah. Kata Rasulullah, salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian sebanyak 27 derajat. Ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah bahwa berbanding salat sendirian dan berjamaah itu adalah 1 dan 27. 27 derajat di sisi Allah, sungguh itu adalah derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika kita sedang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik ketika kita pulang kepada Allah, maka salah satunya adalah kita selalu berusaha melaksanakan sholat dengan berjamaah dimanapun kita berada. Minimal sholat berjamaah itu dilakukan dengan 2 orang, satu menjadi imam, satu menjadi makmum, dan tercatatlah pahalanya sebanyak 27 derajat. Inilah salah satu indikator yang pertama, orang-orang yang sedang berjuang, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba di dalam kebaikan semata-mata untuk meraih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tahun ini kita masih banyak sholat sendirian, mari di tahun-tahun selanjutnya, di hari-hari selanjutnya kita berusaha menjaga sholat kita dengan berjamaah. Karena di situ ada kemuliaan, ada keberkahan. Bahkan sholat berjamaah itu bisa menyempurnakan sholat wajib kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, indikator orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya untuk meraih taat kepada Allah, yaitu aqimis sholatus sunnah, yaitu dia menjaga sholat-sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha,
ataupun sholat-sholat sunnah lain, dia jaga sholat-sholat sunnah itu semata-mata kesungguhan diri untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sholat sunnah rawatib jumlahnya adalah 11 rakaat. Qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ada qabliyah ada qabliyah subuh yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Itu jumlahnya 11 rakaat. Itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kita melaksanakan sholat sebelum sholat wajib. Sholat-sholat sunnah itu kata Rasulullah SAW mempunyai keutamaan. Salah satunya adalah sholat-sholat sunnah itu akan menambal, bahkan menyempurnakan sholat-sholat wajib kita yang terkadang ada kurangnya, bahkan banyak kurangnya. Jadi sesungguhnya sholat wajib kita ketika kita laksanakan terdapat kekurangan dan tidak sempurna. Maka kata Rasulullah, jika sholat sunnahnya baik, maka itu juga menjadi sholat yang akan memperbaiki dan menyempurnakan sholat wajib kita. Maka yang kedua ini adalah salah satu tanda orang-orang yang sedang bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, yaitu dia menjaga sholat sunnah. Apalagi sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang pahalanya hampir mendekati sholat wajib. Bahkan Rasulullah hampir sholat tahajud ini diwajibkan. Sholat tahajud ini adalah sholat yang sering dilakukan dan dijaga oleh para nabi dan rasul dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat tahajud ini adalah mengandung keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita semua. Maka bagi orang-orang yang selalu menjaga sholat-sholat sunnah, yakin orang itu akan mendapatkan keberkahan, keselamatan di dalam kehidupannya di dunia wal akhirah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya orang-orang yang selalu ingin taat kepada Allah adalah sahibul Quran, yaitu orang yang dekat dengan Al-Quran, baik membaca Al-Quran ataupun mengamalkannya dalam kehidupannya. Tanda-tanda orang sedang sungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho Allah adalah orang-orang yang menjaga, mendawamkan bacaan Al-Quran dalam kesehariannya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita lupa bahwa ada pahala yang berlimpah dengan waktu yang sebentar. Apa itu? Yaitu membaca Al-Quran. Satu huruf ada 10 kebaikan Allah catat ketika kita membaca Al-Quran. Maka ada kalimat alif lam mim, itu terdapat 3 huruf. Maka dikali 10 menjadi 30 kebaikan. Kalau kita jumlahkan dalam satu halaman berapa ratus huruf, kalikan dengan 10 kebaikan, maka dalam satu halaman itu beratus-ratus ribu pahala kebaikan yang Allah catat buat kita. Kenapa kita berbicara pahala? Karena ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah jelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Dan tentunya ada benarnya kita membaca Al-Quran juga semata-mata untuk meraih pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ingin pahala yang berlimpah dengan waktu yang sebentar, bacalah Al-Quran. Walaupun dalam sehari kita membaca 3 ayat, yang penting konsisten, dawam setiap hari, itu lebih bagus daripada satu kali membaca langsung banyak, tetapi hari-hari lainnya banyak bolongnya membaca Al-Quran. Rasulullah suka yang sedikit dalam amal kebaikan tetapi dijaga keistiqomahannya, didawamkan, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bingung berzikir kepada Allah, bacalah Al-Quran. Karena kata Rasulullah, afdhalu dzikru qiraatul Quran.
Sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Quran. Maka kalau ada kita sedang galau, tidak tenang dalam kehidupan ini, mari kita dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu akan memberikan ketenangan bagi kita semua. Al-Quran itu akan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Bahkan rumah-rumah yang sering di dalamnya dibacakan Al-Quran, rumah itu Allah akan berikan cahaya, barokah dan rahmat. Sebaliknya, Al-Quran yang kosong dengan bacaan Al-Quran, rumah itu akan menjadi gelap gulita dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin inilah yang bisa disampaikan pada saat ini. Inilah indikator orang-orang yang sedang bersungguh-sungguh untuk meraih ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang di akhir tahun ini menjadi tahun yang terakhir bagi keburukan-keburukan. Mudah-mudahan tahun ini juga menjadi tahun terakhir bagi dosa-dosa kita. Selanjutnya kita berusaha, jika Allah masih menitipkan kita usia, umur di besok hari, mari kita sama jaga usia ini dengan kesungguhan, dengan beramal soleh, ya, sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Tadi apa yang menjadi indikator kesungguhan kita? Yang pertama adalah sholat berjamaah, yang kedua adalah sahibul Quran, sholat sunnah, sahibul Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang lebih taat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hada wallahu a'lam bimuradihi wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.